Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Sari, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Atap 1 Aire. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu media pembelajaran Telling Time Board pada materi Telling Time mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 SMP. Baiklah, sebelum mengajarkan waktu atau time kepada murid, terlebih dahulu kita harus menjelaskan kepada murid bahwa 1 jam itu 60 menit. Jadi kita bisa mengajarkan kepada murid dengan cara misalnya seperti ini. Untuk menit ini ya, untuk angka 12 sampai 1 itu adalah 5 menit, yang kedua itu adalah 10 menit, yang ketiga itu adalah 15 menit, yang keempat 20 menit, yang kelima 25 menit, yang keenam 30 menit, yang ketujuh 35 menit, yang kedelapan 40 menit, yang kesembilan 45 menit, yang ke-10 adalah 50 menit, 11 55 menit, dan 12 itu 60 menit atau menit 00. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa dalam bahasa Inggris di sini sudah saya cantumkan untuk menit ke-5 itu disebut juga dengan 5 past dalam bahasa Inggris. Kemudian menit ke-10 itu adalah 10 past, menit ke-15 adalah quarter past, menit ke-20 adalah 20 past, menit ke-25 adalah 25 past, menit ke-30 adalah half past, 35 25 to, 40 20 to, 45 quarter to, 50 10 to, 55 5 to, dan 60 atau 00 itu adalah clock. Dengan mencantumkan hal ini di dalam media pembelajaran saya, maka murid akan lebih mudah untuk memahami bagaimana menggunakan jam atau menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Setelah murid-murid paham tadi penggunaan tentang menit ini, kemudian mereka juga sudah paham mengenai menit ini dalam bahasa Inggris apa, maka selanjutnya adalah kita menjelaskan kepada murid bahwa dalam pembelajaran tentang telling time ini dibagi menjadi 2, yaitu ada past, ini ya, past, dan ada to. Dimana untuk past itu digunakan untuk area yang berwarna biru ini, bisa kita lihat di sini. Untuk area yang berwarna biru itu mulai dari 12 sampai dengan 6 menggunakan past, atau mulai dari menit pertama sampai menit ke-30 itu menggunakan past. Sedangkan untuk area yang di sebelah ini yang berwarna pink itu menggunakan to, itu mulai dari menit ke-31 sampai dengan 59 itu menggunakan to. Kemudian di sini saya jelaskan kembali bahwa ketika jarum panjang ini mengarah ke angka 12 atau menit ke-60, maka kita menggunakan clock. Kemudian ketika jarum panjang ini mengarah ke angka 6 atau menit ke-30, maka kita menggunakan half past. Kemudian ketika jarum panjang ini menunjukkan angka 3 atau menit ke-15, maka gunakan quarter past. Kemudian ketika jarum panjang ini menunjukkan angka 9 atau menit ke-45, maka kita bisa menggunakan kata quarter to. Kemudian di sini juga sudah ada numbers in English atau angka-angka dalam bahasa Inggris yang bisa membantu murid-murid untuk lebih mudah menulis atau menyebutkan jam dalam bahasa Inggris, karena di sini sudah tersedia angka dari 1 sampai dengan 30, dan di bawah sini sudah ada bahasa Inggris dari masing-masing angka angka yang sudah tersedia tersebut. Jadi ini bisa memudahkan siswa. Kemudian di sini juga ada the easy way to tell the time, atau istilah-istilah yang biasanya digunakan ketika belajar dalam bahasa Inggris. Misalnya saja di sini ada a clock, seperti tadi ada a clock. A clock itu artinya tepat atau pas. Kemudian ada a quarter. Quarter itu adalah 1/4 jam atau 15 menit. Ada half, ini ya, half 30 menit. Itu half setengah jam atau 30 menit. Pas, di sini pas itu menunjukkan lebih, sedangkan to itu adalah kurang. Sekarang kita akan belajar satu persatu, misalnya bagaimana menggunakan a clock, kapan menggunakan a quarter, half, past, dan to tersebut. Di sini kita akan mempelajarinya satu persatu. Misalnya sini jarum panjang menunjukkan angka 12, kemudian jarum pendeknya menunjukkan angka 3,
Maka di sini saya juga sudah menyediakan papan tulis kecil yang bisa mereka gunakan untuk berlatih mengenai penggunaan jam. Misalnya di sini sudah saya sediakan ada digital, ada written-nya. Di digital ini mereka bisa menulis jam berapa. Kemudian di written-nya ini mereka bisa menuliskan bahasa Inggris dari jam yang digital yang sudah mereka tulis. Contohnya ini, jarum panjang menunjukkan angka 12, kemudian jarum pendeknya di angka 3, berarti menunjukkan jam 3. Jadi bisa kita tulis di digital itu jam 3:03:00. Kemudian untuk written-nya kita perhatikan clock, kita gunakan clock karena pas, jadinya it is 3 o'clock. Jadi 03:00. Misalnya ketika siswa atau murid tidak tahu apa bahasa Inggris dari 3, di sini sudah disediakan angka-angka seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi mereka bisa tulis, lihat di sini kemudian tulis angka 3. Baiklah, selanjutnya untuk titik 15. Jadi jarum panjangnya menunjukkan angka 3, kemudian jarum pendeknya sedikit lewat dari angka 5, berarti jam 5:15. Jadi digitalnya kita ganti jam 5:15 ya. Jadi jam 5:15 seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa menitnya dulu baru jamnya. Kita perhatikan di sini menitnya itu adalah 15, berarti quarter past. It is quarter past, kemudian 5, bahasa Inggrisnya 5 adalah 5. It is quarter past 5. Kemudian bagaimana jika jarum panjang ini menunjukkan angka 9 atau menit ke 45? Jadi jam 5:45. Ini kita ganti jam 5:45. Untuk written-nya bisa ditulis it is quarter to. Nah, kemudian ketika dia menggunakan quarter to atau penggunaan to ya, maka jamnya itu harus ditambah 1. Misalnya ini jam 5, berarti dia harus ditambah dengan 1 jadinya 6. Jadi it is a quarter to 6. 6. Karena to itu artinya kurang. Jadi kurang 6 menit, jam 6 kurang 15 menit lagi. Jadi 15 menit lagi jam 6 kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Oke. Baiklah, itulah penjelasan mengenai bagaimana cara menggunakan media pembelajaran Penny Timeboard ini. Kemudian di sini saya juga sudah membuat papan tulis ya. Ini adalah papan tulis biasa atau whiteboard. Papan tulis media papan tulis ini biasanya saya gunakan ketika saya mengajar di luar kelas, sehingga memudahkan saya seperti itu. Kemudian papan tulis ini penggunaannya sama dengan papan tulis yang ada di ruang-ruang kelas kita. Jadi papan tulis ini juga bisa dihapus. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang sempat saya jelaskan tentang media pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.